Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada kaisar dari Roma yang berkuasa tahun 161 sampai 180, namanya Marcus Aurelius. Dia rupanya sudah mempunyai pemikiran yang sangat dalam tentang penderitaan. Dia katakan, ketika Anda menanggung beban berat, itu adalah suatu yang baik bagimu. Wah, seorang kaisar mengatakan itu kepada rakyatnya. Anda, katanya, seharusnya lebih menghargai cobaan yang datang kepadamu daripada kamu melihat beban itu aja. Dan dia katakan juga tak ada kesulitan yang sia-sia. Ada seorang mahasiswa musik, ya, dia pemain piano. Jadi gurunya berikan, kalau lagu-lagu yang di piano itu ada tingkatan kesulitan, namanya partitur. Pada satu hari dikasih partitur, mainkan ini minggu depannya, latih. Sulit, sudah sulit. Dia latih, tak bisa. Sulit sekali, tidak lancar. Minggu berikutnya datang dosen itu, mainkan lagi ini ya, tanpa diujinya yang pertama itu. Ini, mainkan. Tak ada diuji. Ini, latih ini. Minggu berikut pun makin dikasih yang lebih sulit. Tapi tak pernah didengarnya bagaimana yang pertama, kedua, ketiga. Sampai 5 kali, lebih sulit lagi. Akhirnya pada suatu hari datanglah dosennya itu. Sebenarnya apa maksud Bapak? Ini belum bisa kubuat, ini. Dengan dosen itu pendewa, oke, ambil bagian yang pertama. Mainkan. Dan memang dimainkannya dengan bagus. Bagian yang kedua, bagus. Kalau tidak saya berikan yang lebih sulit daripada yang pertama itu, maka kau tetap bodoh. Inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kesulitan yang ada di dalam diri manusia selalu itu bisa membawa rahmat, bisa juga membawa kutuk. Bisa kesulitan itu kita lihat membebani kita, padahal banyak kesulitan bisa juga membuat kita semakin matang. Kalau kita pernah ditipu orang, bersyukurlah. Maka lain kali kita menjadi hati-hati. Itu katanya. Jangan terus semua menangis, aku ditipu. Berarti kau selama ini belum hati-hati. Kalau kita lihat dalam Injil hari ini, ada memang di situ kolam yang mereka keramatkan lah itu ya. Kolam yang mungkin katanya kalau goyang dia dan masuk siapapun ke dalamnya, sakit apapun langsung sembuh. Yang dekat bait Allah itu Bethesda namanya. Jadi orang ini sudah 38 tahun berbaring-baringlah di situ. Tak sakit apa, tak tahu kita lumpuh kah atau sakit ini, tak ini. Tapi luar biasa juga perjuangan 38 tahun itu dan tak pernah dia berhasil. Sudah goyang airnya, dia mau pergi, kalah. Ada yang lain yang masuk selama 38 tahun. Tapi tetap dia bertekun dan Yesus melihat ini. Sebenarnya beban yang diemban atau ditimpa kepada Bapak ini, Bapak lalu kita katakan dengan dia, luar biasa itu ya, 38 tahun. Kita aja 1 minggu flu sudah mau mengamuk. Atau hanya 1 hari, sakit kali kepalaku. Tak suka hubungan. Ini 38 tahun. Dan kemudian disitulah rupanya bukan kolam itu yang menyembuhkan, mau ditunjukkan oleh Yesus. Sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan pernah pula keramat-keramat, ada pohon yang ada di situ penunggunya, pergilah kau, ada ini katanya. Bukan Allah yang menyembuhkan. Dan kali ini kalau kita lihat penyembuhannya itu ya, pertama memang penyembuhannya datang langsung dari Yesus.
Tidak ada diminta, ya Yesus, Yesus sembuhkan aku. Tidak ada, karena dia tidak kenal. Hanya Yesus melihat dia ya. Dan memang kesembuhan itu atau keselamatan itu atau solusi dari kesulitan kita, penderitaan kita datang dari Allah. Dan kita lihat juga penyembuhan itu tanpa syarat. Tidak dikatakan oleh Yesus, beginilah kau begini, atau pergilah kau ke sana, atau pergilah kau ke seperti orang-orang apa itu kusta itu ya, lapor dulu kau kepada orang imam-imam. Tidak, tanpa syarat. Malahan masih ketika Yesus, maukah engkau sembuh? Dia juga tidak mengatakan, ya, tidak. Dia mulai membuat dalih ya. Iya, sudah 38 tahun saya di sini, tapi ketika kolam itu mau apa saya tak bisa, tak ada yang mengangkat saya, tak ada. Wah, itu yang dikatakan sebenarnya mau, itu aja ya. Tapi itu pun Yesus tahu sebenarnya ini hari Sabat. Tetapi yang ketiga, risiko penyembuhan hari Sabat ditanggung oleh Yesus. Sekaligus mengubah pemikiran orang-orang. Jadi tadi dikatakan penyembuhan datang dari Yesus sendiri, inisiatifnya. Yang kedua yaitu penyembuhan ini tanpa syarat, dan kemudian penyembuhan ini juga mempunyai risiko karena hari Sabat. Dan terjadilah orang itu sembuh hanya karena mengangkat tilam, orang-orang marah. Sabat akhirnya bukan menjadi keselamatan, tapi sabat menjadi beban. Membuat orang susah. Orang sakit sembuh hanya karena membawa tilam. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa dia sakit ya, tapi diangkatnya tilam, angkat tilam pun tak bisa. Kacau balalah hukum-hukum Taurat itu, dan itulah yang mau diubah oleh Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bukan Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat, tapi Sabat itu untuk manusia. Artinya manusia yang berhak mengubah aturan-aturan Sabat. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, mungkin inilah yang bisa kita pelajari. Pertama, kita pasti dalam hidup ini akan mengalami apakah penderitaan, apakah namanya perjuangan, dan banyak hal, kesusahan atau penyakit dan seterusnya. Kita buatlah itu. Setiap kesulitan tidak pernah sia-sia membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Setiap persoalan di dalam rumah tangga kita, ketika kita bertekun dan berjuang terus, jangan kesulitan itu kita lihat menjadi suatu beban, tapi lihatlah itu menjadi suatu rahmat. Dan disitulah Tuhan datang tanpa syarat. Dia akan datang dan menyembuhkan kita dan menyelesaikan persoalan kita. Amin.